Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, lagi-lagi saya nggak bosan-bosannya untuk terus mendoakan ya teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya selalu doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah ya, kaya, sehat selalu, dan yang paling penting itu semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semua juga yang saat ini sedang berjuang untuk melunasi hutang, saya selalu pesan dan selalu saya ingatkan, dan saya juga nggak bosan-bosan untuk terus mengingatkan, jangan pernah putus untuk terus berdoa sama Allah. Jangan bosan untuk terus meminta kepada Allah. Karena saya katakan begitu, dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Semuanya Allah yang kendalikan. Kalau saat ini kita mentok, nggak bisa bayar utang, kita dikejar-kejar hutang, kita ditagih tiap hari, kita dimaki, kita direndahkan dan segala macamnya, ya memang itulah resiko yang harus kita terima. Dan sebenarnya itu adalah bagian takdir Allah yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terima itu. Makanya sebenarnya pertolongan Allah itu akan hadir saat kita ridho, saat kita menerima apa? Menerima takdir Allah, baik yang kita suka atau yang tidak kita suka. Yang tidak kita suka contohnya apa? Itu tadi, kita dihina, kita direndahkan, kita dimaki karena memang kita nggak bisa bayar utang. Ya itu resikonya. Nah, kalaupun Anda saat ini sudah berikhtiar ya lewat jalur langit dan pertolongan Allah juga belum datang, dan kadang-kadang kita merasa kok Allah belum menolong ya, kok keajaiban belum datang ya. Saya katakan begini, bukan Allah belum menolong, bukan Allah nggak menolong, bukan keajaiban itu belum datang. Cuma kadang-kadang kita saja yang kurang sabar. Semuanya ini butuh proses teman-teman semuanya. Nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Dan yang paling penting itu saya selalu sampaikan bahwa fokusnya itu Anda jangan keajaiban, jangan solusi. Kalau saat ini Anda yang sedang berjuang, berdoa ya pakai jalur langit gitu, Anda banyak mengamalkan amalan, lakukan saja terus. Dan serahkan semuanya sama Allah. Ketika kita selesai berdoa, selesai meminta kepada Allah, lepaskan. Biarkan Allah yang memberikan solusi, biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah itu yang menuntun kita, memberikan petunjuk bagaimana agar hutang-hutang kita itu lunas, masalah-masalah kita selesai. Cara Allah itu banyak teman-teman semuanya, banyak banget. Jadi kalau kita terus-terusan memikirkan solusinya bagaimana, keajaibannya kok nggak datang-datang, dan itu yang membuat hidup kita jadi stres. Kita akhirnya putus asa. Apalagi sudah lihat testimoni ya, mereka ngamalkan sholawat, hidupnya keajaiban kok banyak datang. Sementara kita yang ngamalin sholawat juga, tahajud juga, kok keajaiban nggak datang-datang. Nah ini pastinya berbeda. Kenapa? Bisa jadi testimoni yang kita lihat di YouTube, dia mengamalkan sholawat, banyak keajaiban datang, kita ngamalin sholawat nggak keajaiban nggak datang. Bisa jadi dosa dia sedikit, dosa kita yang banyak, atau kita kurang ikhlas, dianya ikhlas, yakinnya juga, mungkin kita kurang yakin, dianya yakin. Jadi setiap orang itu punya keyakinan yang berbeda. Maksudnya keyakinan apa? Keyakinan pada Allah, keyakinan pada pertolongan Allah. Sehingga kadang-kadang kita sudah buruk sangka duluan, menyalahkan akhirnya ini nggak benar amalannya sholawat, ini nggak benar amalan istighfar. Bukan amalannya yang salah, kitanya yang salah, kita yang nggak sabar, kita yang nggak mau berproses dulu. Sebenarnya cara itu sengaja Allah datangkan itu ya bahasa saya, dan ini saya berkaca pada pengalaman saya. Dilambatkan sama Allah, belum dikabulkan doanya kita, belum dilunaskan hutang kita, belum dikasih solusi. Allah itu ingin mengajarkan kepada kita itu banyak hal. Pastinya itu kebaikan. Bisa jadi Allah itu ingin melihat kesungguhan kita. Allah itu ingin mengajarkan keyakinan terhadap diri kita. Allah itu ingin melihat apakah riyadho atau ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas tujuannya dunia saja, hanya ingin sekedar lunas hutang aja, atau apakah ingin meraih impian-impian kita saja yang arahnya itu ke dunia. Nah makanya kalau kita mau berpikir dan merenungnya, saya pribadi ya,
Kenapa Allah belum mengabulkan doa? Kenapa Allah belum lunasin hutang? Dan kenapa Allah belum selesaikan masalah kita? Bisa jadi kalau Allah langsung selesaikan masalah kita, kalau Allah langsung lunasin hutang kita, yang tadinya kita rajin tahajud, rajin sholawat, rajin istighfar, rajin baca Quran, gitu dilunasin Allah hutangnya, gitu dikabulkan hajatnya, gitu dikabulkan impiannya, bisa jadi kita nggak ibadah lagi, nggak tahajud lagi, nggak sholawat lagi. Nah, maka dari itu introspeksi diri, coba tanya diri kita. Seperti video-video sebelumnya yang saya jelaskan bahwa makanya saat itu saya tujuan riyadhah saya itu saya renungkan kembali, apakah hanya sebatas untuk meraih yang sifatnya dunia atau memang kita benar-benar riyadhah itu ingin mendekatkan diri sama Allah dan benar-benar memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Nah, makanya saya katakan seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi Allah belum lunasin hutang. Kalau Allah langsung lunasin, bisa jadi kamu nggak sholawat lagi, kitanya nggak istighfar lagi, nggak tahajud lagi. Nah, maka dari itu nikmatin saja dulu prosesnya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah terima, sabar, ridho, ikhlas. Ya meskipun pahit, ya itulah kenyataan hidup yang harus kita jalanin. Mau nggak mau, hari demi hari, ya kehidupan itu akan terus kita lanjutkan, harus kita jalanin. Ya, kalau kita bahas terkait masalah ujian, misalnya sudah merasa nggak sanggup, merasa sudah capek, ya ini kan banyak yang bertanya ke saya, Pak, saya sudah lelah, saya sudah capek, letih banget rasanya Pak, bosan banget, segala macem lah. Tiap hari saya ditagih, saya sudah jelaskan orang yang nggak mau tahu. Kalaupun kita memang sudah merasa capek, lelah, ya itulah bagian dari ujian kehidupan. Dan kehidupan ini juga semuanya itu pasti ada masalahnya masing-masing. Jangan kita merasa bahwa hidup semua orang ini hidupnya baik-baik saja. Enggak teman-teman semuanya. Banyak masalah yang pastinya itu sudah ada setiap orang itu. Setiap orang itu punya masalah. Saya punya masalah, Anda juga punya masalah. Cuman masalah itu dihadirkan Allah itu berbeda-beda. Dan tentunya masalah yang Allah hadirkan itu pastinya sesuai dengan kemampuan. Pastinya sesuai dengan, gak mungkin deh Allah itu ngasih ujian di luar batas kemampuan kita, itu gak mungkin. Dan Allah sudah mengukur. Maka Anda harus menyemangatin diri Anda sendiri, harus memotivasi diri Anda sendiri juga bahwa insya Allah masalah yang Anda hadapin ini, misalnya masalah dikejar-kejar hutang nih Anda harus jadikan penyemangat bahwa insya Allah nggak apa-apa ya Allah, hari ini lagi banyak masalah, nggak apa-apa ya Allah, hari ini ditagih, dimaki-maki, direndahkan, nggak apa-apa ya Allah, insya Allah kedepannya, tahun depan insya Allah hidup hamba akan berubah, hidup hamba pasti berubah. Nah, Anda terus lakukan, perbaiki ibadah. Nah, sebenarnya kan konteksnya itu begitu-gitu aja, artinya begitu-gitu aja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ya nggak ada cara lain kecuali kita melibatkan Allah. Nggak ada cara lain kecuali kita meminta kepada Allah. Nggak ada yang lebih sayang di dunia ini kecuali Allah. Sayang kepada diri kita itu Allah luar biasa banget. Itu kadang-kadang yang membuat kita gak yakin dengan pertolongan Allah. Memang kalau kita bahas masalah yakin ini panjang lebar teman-teman. Dan untuk meraih keyakinan itu juga butuh proses, butuh didikan, butuh perjuangan. Nah, artinya kadang-kadang kita sampai merasa lelah, capek, bahkan kadang putus asa, kok gak berakhir-akhir sih masalah ini, kok gak selesai-selesai sih, rasanya sudah lelah, sudah bosan kali. Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa itulah kehidupan. Dan selalu saya juga sampaikan bahwa kita itu nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita, dan kita nggak bisa protes. Ente mau protes kemana? Mau ngeluh kemanapun Anda, ke manusia, itu ujung-ujungnya apa? Berdoa, banyak istighfar, ibadah, amalan-amalan yang dilakukan. Nah, kalaupun Anda sudah mengamalkan banyak amalan dan belum datang pertolongan Allah, saya katakan sabar, jangan buru-buru. Allah lebih tahu dari diri kita. Menurut kita nggak enak, menurut kita nggak baik, belum tentu nggak baik di mata Allah, belum tentu. Kita ini manusia, hamba yang lemah, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kita ini nggak bisa berbuat apa. Dan satu bukti kenapa kita tuh ketika ada masalah, kenapa sering mentok. Kita berusaha cari jalan keluar, cari pertolongan segala macam, tapi nggak ketemu. Dan hingga akhirnya pun kita tuh ya cemas, bahkan stres, depresi gitu ya. Itu membuktikan bahwa kita manusia terbatas, bahwa kita manusia ini lemah, nggak punya kuasa, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kuasa itu Allah. Nah, makanya saran saya, cara terbaik
untuk bisa keluar dari berbagai masalah, apapun itu termasuk utang, kembali ke Allah. Libatkan Allah. Gak ada cara lain teman-teman. Nah, caranya bagaimana riyadhah? Riyadhah itu apa sih? Latihan atau mendisiplinkan ibadah. Sholat kita bagaimana, termasuk waktunya, apakah di awal waktu, apakah di akhir waktu, itu harus kita perhatikan. Nah, sekarang saya kasih amalan-amalan sederhana yang kalau walaupun sederhana, kalau kita istiqomahkan, insya Allah ini benar-benar powerful banget teman-teman semua. Nah, sekarang coba deh Anda berniat dan mentargetkan latih 40 hari dan Anda berjuanglah mengamalkan ini tanpa putus. 1. Jaga sholat 5 waktu. Usahakan kalau saat ini yang sudah terbiasa sholat waktu tetap dipertahankan sampai akhir hayat. Bila perlu qobliyah, ba'diyah, sholat sunnahnya kerjakan, ditingkatkan lagi. Yang tadinya duha nggak pernah kerjakan duha, yang tadinya sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud nggak pernah kerjakan. Coba latih 40 hari. Nah, untuk amalannya apa? Zikirnya apa? Nah, perbanyak istighfar. Upayakanlah dalam satu hari itu kita beristighfar 1000 kali tanpa putus selama 40 hari. Waktunya bebas, apakah selesai sholat wajib, apakah selesai sholat taubat, apakah selesai sholat tahajud atau sholat hajat, perbanyak istighfar 1000 kali. Kalau saya kan berkali saya sampaikan, saya ngamalin istighfar tuh setelah sholat taubat dan selesai sholat tahajud. Selesai sholat taubat itu saya melakukan sholat taubat itu habis maghrib, sholat taubat kemudian saya istighfar 1000 kali. Kemudian nanti di tahajud, selesai tahajud itu saya perbanyak istighfar. Dan jumlahnya nggak saya tentukan, yang penting saya beristighfar tuh sebanyak-banyaknya. Kemudian banyak sholawat. Nah, sholawat ini Masya Allah luar biasa teman-teman. Saya nggak bahas banyak. Pastinya kita pastinya banyaklah tahu di YouTube tuh mereka menjelaskan tentang manfaat sholawat dan lain sebagainya. Dalam hal ini sholawat coba rutinkan, kerjakan, amalkan saat aktivitas apapun, lagi bekerja, lagi berkendara, lagi misalnya nunggu dagangan atau lagi beres-beres rumah. Untuk yang ibu rumah tangga banyakin sholawat dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu. Terus amalkan. Nah, coba deh amalkan 3 hal ini ya, 3 amal yang sederhana. Insya Allah kalau rutin 40 hari adalah konten 20, saya yakin pasti ada perubahan. Setelah itu pasrahkan semuanya sama Allah. Banyak berdoa, meminta kepada Allah, selebihnya lepaskan ke Allah. Percayakan semuanya sama Allah. Insya Allah hidup Anda akan ditolong sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.